Mungkin Mas Wawan, Mas Abdul Zaki Wawan mau bertanya langsung. Fadol Mas Wawan. Jazakallah khair Abu Sultan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya videonya belum muncul Abu Zaki ini. Afwan Ustaz. Nah, Ustaz, Ana sebetulnya ingin menanyakan mengenai gelar Abu Hanifah ini. Abu Hanifah ini dari mana diambilnya? Apakah karena kunyahnya Abu Hanifah? Atau Anda pernah baca bahwa karena memang Abu Hanifah ini dari kecil memang orangnya lurus, jadi karena itu dinamakan Abu Hanifah ya. Wallahu alam. Ana tadi baca beberapa buku belum dapat ya. Kalau memang disebutkan beliau orangnya lurus, tapi yang jelaskan tadi bapaknya Abu Hanifah itu lahir udah dalam kondisi muslim ya. Jadi keluarganya udah keluarga yang muslim, yang taat. Jadi kalau kunyah gelar Abu Hanifah itu didapat dari mana? Mungkin Anda perlu cari tahu lagi tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Iya, Berikutnya dari pertanyaan di Zoom dari Saudara Alius Prianto. Beliau bertanya, Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, tadi ada kata-kata bahwa penghuni surga itu sedikit tidurnya. Kira-kira bagaimana Ustaz pola tidurnya Abu Hanifah di malam hari? Apakah beliau juga merutinkan tidur siang? Kalau iya, kira-kira berapa lama durasi tidur siangnya dan jam berapa yang paling afdal untuk tidur siang, Ustaz? Terima kasih banyak sebelumnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan oleh Walad ya, budak yang punya anak dari Abu Hanifah, bahwasanya dia sejak kenal sama Abu Hanifah, dia nggak ngelihat Abu Hanifah ini tidur gitu di malam hari. Beliau tidurnya kalau di musim panas, beliau tidurnya itu antara zuhur sama asar. Jadi kalau musim panas itu bisa berapa jam siangnya, bisa lebih panjang daripada malamnya. Jadi antara zuhur dan asar itu panjang waktunya. Cukup panjang gitu, cukup panjang itu wallahu alam. Sampai berapa jam Bang? Kalau di sana? Kalau musim panas? Musim panas lama Ustadz, kita subuh itu mungkin jam 4. Sekarang sih sudah mulai 4:04. Kalau maghrib ini baru jam 7. Nah, zuhur ke asarnya Bang? Oh, afwan. Zuhur ke asar. Asar itu jam 3.40. 3.40. Zuhurnya jam 12:04 lah. 2.18. 12:18. Iya, jadi kira-kira 3 jaman ya antara zuhur sama asar itu kira-kira 3 jaman kayak gitu ya. Ya disebutkan oleh tadi ibu budak yang punya anak dari Abu Hanifah. Itu Abu Hanifah tidurnya itu. Kemudian kalau musim dingin, siangnya pendek. Maka beliau tidurnya habis isya langsung, di awal malam. Jadi beliau nggak tidur malam gitu loh. Di awal malam beliau tidur, karena tetap tubuh kita perlu istirahat. Beliau tidur, ya mungkin juga sekitar yang beliau tidur antara zuhur sama asar itu, wallahu a'lam bishawab, lalu sisa yang beliau gunakan untuk sholat malam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sekarang ini secara medis tubuh manusia itu perlu tidur 8 jam dalam sehari semalam. Yang kedua, juga perlu makanan yang cukup untuk energi mereka. Tidurnya cukup, makanannya cukup, baru sehat tuh orang. Gimana dengan orang terdahulu? Tidurnya dikit, puasanya banyak, ibadahnya banyak. Ini kadang-kadang ditanyakan. Karena kita kalau merujuk buku-buku yang ada sekarang, ya kita kalau tidur 8 jam jamaah, ya apa tidur 8 jam gitu ya. Kalau siang hari kita 1 jam, mau istirahat 1 jam. Apalagi orang-orang yang kerja, mungkin sempat istirahat 1 jam, setengah jam. Kemudian malam, anggap habis isya dia tidur. Jam 9 dia tidur. Bangun, harus 7 jam tidurnya malam hari itu. Berarti dia bangun jam 4. 9 sampai jam 4, 7 jam. Nggak ada sholat malam. Udah subuh, jam 4.
Jadi mereka itu dapat berkah minallah azza wa jalla. Satu hal yang mungkin gak dalam bayangan kita, gimana mereka bisa menghatamkan Quran 1 malam. Ana sebulan gak hatam-hatam. Mereka menjalankan perintah Allah azza wa jalla. Mereka berusaha untuk menjadi hamba yang taat. Dan Allah berjanji akan memberkati mereka. Maka itulah yang terjadi sama mereka. Jadi kita, kalau ibadah kita sedikit, lalu tidur kita sedikit, yang ada kita sakit. Tapi kalau kita orang yang ahli ibadah, kemudian kita juga ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah akan berikan berkah kepada kehidupan kita. Jadi waktu yang mungkin dianggap pendek, itu cukup. Para dokter juga menyampaikan sebenarnya tidur itu bukan panjangnya, tapi dalamnya. Dalamnya tidur. Ada orang 15 menit tidur lebih memberikan kekuatan kepada dia daripada yang tidur 2 jam. Karena 2 jam ini tidurnya nggak enak gitu. Yang 15 menit ini tidur. Dan sekali lagi itu ada berkah dari Allah azza wa jalla yang diberikan kepada mereka sehingga waktu mereka digunakan untuk hal yang berguna, tapi tetap mereka tahu tubuh mereka punya hak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.